Partai Buruh dan Serikat Pekerja bakal kepung Istana Negara 4 Oktober tolak kenaikan harga BBM. Kau persaksikan aksi-aksi kita kali ini adalah aksi pemanasan, adalah aksi mengkonsolidasi diri, aksi untuk mempersiapkan sebuah aksi yang lebih besar lagi, dan kita akan umumkan secara tegas kapan kita akan menentukan. Saya mau tanya pada saudara-saudara, siap mogok nasional, siap stop produksi. Aksi akan dilakukan di tingkat nasional serempak kembali 34 provinsi. Pada tanggal 4 Oktober tersebut, untuk aksi se-Jabodetabek akan dipusatkan di Istana. Seperti bagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasanya fungsi mahasiswa itu adalah sebagai agent of change. Nah, agen perubahan, dan dalam hal ini ketika menghadapi persoalan tentang kenaikan BBM ini, elemen mahasiswa memang sangat diperlukan untuk turun ke jalan menyampaikan aspirasi untuk merubah sebuah kondisi yang dikatakan kita dalam tanda kutip kezaliman yang luar biasa. Intinya yang kami nilai adalah bahwasannya penguasa hari ini, DPR hari ini bukan mengayomi ataupun melindungi masyarakat, tapi justru mereka menjadi para maula, menjadi para pelayan, para kapitalis. Yang intinya bahwa seluruh kebijakan yang ada, yang kami rasakan hari ini adalah bukan pro terhadap rakyat, tapi justru pro terhadap para kapitalis. Maka sesungguhnya kami berharap bahwa gerakan-gerakan massa hari ini diarahkan kepada bukan hanya sekedar dilihat dari sisi kebijakan kenaikan BBM saja, tapi berbagai kebijakan-kebijakan yang lain yang jelas kapitalis dikit. Kami berharap dengan turunnya rekan-rekan mahasiswa, juga rekan-rekan aktivis yang lain, juga masyarakat, mudah-mudahan ini merupakan suatu upaya perjuangan kami untuk merubah kebijakan yang sungguh sangat mencekam rakyat ini, Bang. Masalahnya rakyat benar-benar sangat menjerit saat ini. Jangankan katakanlah sekarang naik 1.000 atau 2.000 ya kan, Bang ya. Dulu aja waktu kita ada BBM naik 200 saja riaknya udah bukan main kan. Sekarang riak kita naik ini hampir lebih dari 2.500 lebih lah. Tapi nggak ada, seolah-olah nggak ada riak. Ini apa yang terjadi dengan negeri ini ya, Bang? Ya, apa yang terjadi dengan negeri ini? Kami tidak menginginkan lah, katakanlah silahkan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah itu apa. Jangan sampai kebijakan tersebut menjadikan polemik, apalagi mencekik rakyat yang saat ini sedang terjepit, Bang. Begitu, Bang. Masalah hasil dan enggaknya itu bukan jadi tujuan, cuman harus yang jadi tujuan itu bahwa masyarakat harus bereaksi. Ini bentuk reaksi umat terhadap kebijakan yang merugikan rakyat, terkhusus dalam kenaikan BBM. Jadi seorang pemimpin yang sudah tidak dipercayai rakyatnya, jadi pengkhianat rakyatnya, sudah tidak bisa mengelola negara dengan baik, maka solusi terakhir pemimpin tersebut jika tidak mau memundurkan diri, maka dipundurkan secara konstitusional, yaitu dimakjulkan. Demikian. Partai Buruh bersama sejumlah serikat pekerja sehaluan berencana mengepung Istana Negara Selasa 4 Oktober 2022. Mereka akan menggelar aksi massa menolak kenaikan harga BBM. Said Iqbal, Presiden Partai Buruh, mengatakan masa aksi yang akan dikerahkan ke Istana Negara diestimasi sekitar 5.000 sampai 7.000 orang. Tuntutan mereka dalam aksi itu nantinya tidak hanya mendesak pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak, tapi juga mencabut Omnibus Law atau terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya, aksi itu juga ditunjukkan agar pemerintah menginstruksikan semua pejabat daerah menaikkan nominal upah minimum sebesar 13% pada tahun 2023. Iqbal menuturkan aksi Partai Buruh tak hanya digelar di Jakarta, melainkan secara serentak pada hari yang sama dilakukan di 34 provinsi. Kalau semua tuntutan itu tidak digubris pemerintah melalui aksi massa, Partai Buruh dan serikat-serikat pekerja berencana melakukan pemogokan umum secara nasional bulan November. Menurutnya, strategi yang akan dipakai Partai Buruh adalah dengan melakukan demo kenaikan BBM di daerah. Titik aksi di daerah adalah di kantor gubernur, bupati atau wali kota atau DPRD. Lalu untuk output yang diharapkan dalam aksi daerah ini adalah meminta gubernur atau bupati atau wali kota membuat surat rekomendasi penolakan kenaikan BBM kepada Presiden dan pemimpin DPR RI. Kemudian output kedua
meminta gubernur dan bupati mendesak DPR membuat pansus BBM. Pansus DPR RI ini diharapkan bisa membongkar kenapa swasta bisa menjual BBM lebih murah. Titik dan jadwal aksi tolak BBM naik berikut titik aksi selama September 2022. Tanggal 8 September aksi sudah dilakukan di Sumatera Selatan oleh Partai Buruh dan elemen Serikat Buruh. 12 September aksi akan dilakukan di Balai Kota Jakarta secara bersamaan. Elemen buruh KSPSI AGN direncanakan akan melakukan aksi ribuan buruh di depan DPR RI. 13 September aksi akan dilakukan di kantor Gubernur Banten, diikuti gabungan buruh, petani, nelayan, dan miskin kota. 14 September akan dilakukan aksi masing-masing kabupaten atau se-Jawa. 15 September, kasus Jawa Barat sebanyak 27 kabupaten atau kota akan melakukan aksi seperti di Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, dan sebagainya. 19 September, aksi se-Kepulauan Riau dan Riau Daratan. 20 September, aksi se-Jatim dan Sumatera, Provinsi Sumatera di luar Riau dan Kepri. 22 September, aksi dilakukan ke wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur. 26 September, buruh se-Jawa Barat aksi di Gedung Sate. Totalnya bisa mencapai 30.000 buruh. Buruh dan massa PA212 demo kenaikan harga BBM. 6.142 personil TNI Polri jaga kawasan Istana Negara. Sebanyak 6.142 personil gabungan diterjunkan untuk mengamankan aksi demonstrasi kelompok buruh dan persaudaraan alumni atau PA212 menolak kenaikan harga BBM di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin 12 September 2022 hari ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menyebutkan ribuan personil tersebut merupakan gabungan dari unsur politik, TNI, dan pemerintah daerah. Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman menyebut pihaknya juga telah melakukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar Istana Negara. Pelaksanaannya diterap sejak pukul 10.00 WIB hari ini. Berikut rincian pengalihan arus lalu lintas di sekitar Istana Negara. Arus lalu lintas dari arah Bundaran HI menuju Jalan Merdeka Barat dialihkan ke Jalan Budi Kemuliaan atau Jalan Merdeka Selatan. Arus lalu lintas dari arah Tugu Tani menuju Jalan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Perwira. Arus lalu lintas dari arah Jalan Hayam Buruk menuju Jalan Majapahit atau Jalan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Juanda atau ke Jalan Suryo Pranoto. Arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muiz menuju Jalan Gajah Mada dialihkan ke Jalan Tanah Abang 1. Ketua Perda KSPI DKI Jakarta, Winarso, menyebut para buruh membawa 3 tuntutan. Pertama, meminta agar pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurutnya, kenaikan harga bahan BBM akan menurunkan daya beli yang saat ini sudah turun sebesar 30% dengan BBM naik, maka daya beli akan turun lagi menjadi 50%. Tuntutan kedua, mereka meminta agar UMP buruh dapat dinaikkan. Pengakuannya upah buruh tidak naik dalam 3 tahun terakhir. Bahkan Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36 2021. Terakhir, buruh DKI Jakarta tetap menolak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Cipta Kerja. Oleh itu, KSPI dan Partai Buruh DKI Jakarta meminta kepada Gubernur Anies mendukung 3 tuntutan tersebut. Terpisah, Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan aksi selama sebulan penuh pada September ini. Adapun tuntutan yang disuarakan adalah tolak kenaikan harga BBM, tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan naikkan upah minimum 10-13%. Berikut rencana aksi di bulan September 2022. Tanggal 8 September, aksi sudah dilakukan di Sumatera Selatan oleh Partai Buruh dan elemen Serikat Buruh. 12 September, aksi akan dilakukan di Balai Kota Jakarta secara bersamaan. Elemen buruh KSPSI AGN direncanakan akan melakukan aksi ribuan buruh di depan DPR RI. 13 September, aksi akan dilakukan di kantor Gubernur Banten, diikuti gabungan buruh, petani, nelayan, dan miskin kota. 14 September akan dilakukan aksi masing-masing kabupaten atau kota se-Jawa. 15 September, khusus Jawa Barat sebanyak 27 kabupaten atau kota akan melakukan aksi seperti di Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, dan sebagainya. 19 September, aksi se-Kepulauan Riau dan Riau Daratan. 20 September, aksi se-Jatim dan Sumatera, Provinsi Sumatera di luar Riau dan Kepri.
22 September, aksi dilakukan sewilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur. 26 September, buruh se-Jawa Barat aksi di Gedung Sate, totalnya bisa mencapai 30.000 buruh.